Oke, udah, udah gue record ya. Iya. Lu ngadep sini tuh ngadep ke gue ya. Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Gary ya. Ya. Oke. Aplikasinya Tokopedia ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Oke. Sebelumnya terima kasih telah berpartisipasi dalam sesi usability testing hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang apa yang kita akan lakukan hari ini ya. Oke, jadi usability testing ini merupakan sebuah pengujian atau pengetesan di mana responden atau partisipan seperti Gary akan menguji kelayakan aplikasi yang akan diuji. Di sini nanti kita akan menguji kelayakan atau usability dari Tokopedia PWA. Familiar dengan PWA kan? Ya, atau web app Tokopedia dengan aplikasi Androidnya untuk memenuhi topik skripsi saya yaitu analisis usability progressive web apps dari e-commerce di Indonesia. Oke. Di sini nanti Gary pakai selama testing ngikutin tak senario yang udah diberikan ya. Tapi nanti pakai aplikasinya kayak seperti biasa aja, jangan kayak apa namanya kita dalam sesi testing atau segala macam. Jangan takut benar atau salahnya karena nanti yang dinilai itu kan itunya fitur-fiturnya atau si performa aplikasinya itu sendiri ya. Oke. Nanti juga nggak usah kayak dibacain setiap taksnya atau apa, cukup dipakai aja. Nanti usability testing ini akan dibagi jadi 4 sesi, yaitu sesi 1, sesi 2 untuk pengujian, dan itu bakal diacak mana PWA dulu atau Android dulu untuk sesi pertama dan kedua. Lalu 3 interview atau wawancara, dan sesi 4 nanti akan mengisi questionnaire yang bisa dilakukan di luar rekaman ini ya. Oke. Kita sebelumnya ada yang mau ditanya lagi gitu atau belum ya? Oke, nah kita acak ya itunya ya. Sebentar, maaf, flashnya ada mau. Lihat dulu nih, 1, 2, 3. Oke, jadi nanti yang pertama itu PWA dulu ya. Ya, maaf nih. Oke. Nanti untuk yang pertama nanti PWA atau web Tokopedia dulu, baru nanti apa namanya? Baru aplikasi Androidnya ya. Untuk PWA atau webnya nanti pakai browser Chrome aja atau Chromium, basis Chromium. Kalau yang ada ya Chromium yang lain. Gak bisa selain Chrome. Pakai Chrome Bisa aja. pakai bisa yang asal Chromium aja sih. Oh, asal Chrome berarti browser seperti Brave bisa. 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 Iya. Oke. Nah. Oke. Maaf ya, setting kertasnya dulu biar nggak ketutupan. Oke. Oke, nanti untuk itu karena kita pakai metode screen record ya, karena nggak mirroring, nanti untuk screen recordnya dimulai sebelum Gary masuk ke Tokopedia-nya ya. Jadi kalau untuk yang PWA atau web itu sebelum input URL-nya, untuk yang Android nanti untuk sesi kedua sebelum masuk ke aplikasinya dari home screen. Oke. Untuk itu bisa dari sini bisa, oke nanti di sini dimulai screen recordnya ya. Kita mulai screen record dulu. Iya. Oke, bisa. Jadi langsung dikerjain aja. Dimulai dari ini ya. Ya. Membuka aplikasi. Iya. Dan kalau bisa jangan diomongin ya. Oke, pakainya kayak biasa. Ini untuk halaman awalnya. Nggak usah ditunjukin. Nggak usah ini ya. Nanti juga. Nanti kan bakal dikirim screen recordnya juga. Ini lah lanjutin aja. Lanjut. Nggak usah ditunjukin. Kita pindah masuk. Terus di sini via Google.
sini, terus login, terus mencari produk yang diinginkan. Misalnya aku mau mencari baterai DJI. Ini filter produk yang diinginkan. Oke, di sini nah, filter dengan maksimal harga sekitar 1,7. Oke, dan di situ menggunakan filter atau kurang tampil kurang. Nah, ini muncul harganya di bawah 1,7, bisa seperti ini. Untuk produk berdasarkan rating, kalau berdasarkan rating kita urutkan sini berdasarkan ulasan. Rating 4 ke atas. Di sini muncul rating-ratingnya yang di atas 4, misalnya ini 3, ini 3 rating. Terus masukkan salah satu produknya ke wishlist, cari, dan di sini harus kita inginkan dengan pilih satu variasi produk. Masukkan itu keranjang, yang merek produknya. Oke, setelah masukkan keranjang, masuk ke menu pembayaran. Keranjang, nah ini sebelumnya kita masuk ke pembayaran. Nah, sini menentukan lokasi pengiriman dan nama penerimanya. Oke, pilih alamat. Setelah itu memilih ekspedisi pengiriman dan ongkos pengiriman. Di sini ekspedisi saya pilih itu instan, bisa dengan same day. Saya akan pilih instan saja. Nah, lalu di sini menggunakan voucher dan koin GoPay. Di sini voucher ada, sini voucher plus. Nah, lalu ada voucher lebih itu 100 rupiah. Oke, kita balik lagi, sudah diterapkan. Maka di sini diskon voucher 5% dan akhir. Lalu di sini untuk memilih opsi pembayaran, Anda memilih opsi pembayaran sesuai dengan keinginan. Jadi memilihnya tuh misalnya virtual account. Gak masalah virtual account. Kalau mau dibeli beneran nggak masalah. Kalau mau dibeli beneran, Kalau enggak, ya yang lain aja, yang nggak resiko, yang nggak resiko barangnya dikirim. ini aja ke Indomaret. Iya. Nah itu. Kita ke Indomaret totalnya di 951. Lalu di sini lakukan pemesanan, langsung bayaran check out, bayar sekarang. Nah, penyesuaian lagi, ini Indomaret bayar sekarang. Kok kamu tidak berlaku? Kamunya harus pakai apa? Ini pakai BCA apa ya? Pakai BCA telepon apa?
tidak berlaku. Kenapa? aplikasi Tokopedia. Oh ya, berarti nggak bisa vouchernya. Nggak bisa. Coba di PWA. Di PWA Nggak bisa tidak. Aku tuh mau tulis dulu. kita vouchernya gimana langsung persen dulu. Kamu tidak berlaku. Ngomongnya cuma berlaku di aplikasi, jadi kita harus ke aplikasi. Ini nanti akan nanti di-cut. Oke. Nah itu aja, copot aja promonya. Tadi kan ada message merah tuh. Itunya apa, nggak bisa pakai voucher di web kan. Itu copot aja, ntar pemesanannya lanjut aja biar bisa yang gitu. Ini langsung. Oke. Ya. Nanti nih bagian yang ngomong di-cut. Soalnya nggak boleh diinterupsi sebenarnya. Oke. Udah sampai pemesanan ya? Iya. Bisa di stop screen record. Oke. Oke, kita Gary bisa lanjut ke aplikasi Androidnya. Tapi mulai screen recordnya tuh dari home screen ya tuh. Ya, ini pegang aja. Dari sini mulainya. Ya. Kita masuk di sini, masuk atau daftar, kita pilih masuk. Kita masuk, kemudian lalu di sana Samsung, Samsung A masuk. Ini ada apanya? Yang A masuk itu. Di 1,3 juta. Cara nyari 4 juta. Artinya nggak lebih dari itu. Dan ratingnya di atas 4. Hampir sama. Nah, kemudian di sini ini Jakarta Timur ada di harga 1,17. Ini ratingnya 1. Sudah terjual 5. Kita masukkan ke kita masukkan di dulu. Low wishlist. HP ini warna hijau. Kita masuk ke keranjang. Nah, di sini kita langsung check out. Di sini nggak perlu pakai box tambahan. Pilih kurirnya itu kita
kalau di voucher yang lain ini kayaknya nggak bisa. Jadi aku dia cuma bisa satu, tidak balik lagi. Nah, di sini pembayarannya bisa cepat aku. Oke, kan pembayaran berhasil. Oke, stop. Oke, bisa udah petox 13 ya. Oke, bisa di stop gitu ya. Oke, bisa dikeluarin aja app Tokopedia-nya. Ntar kita set dulu buat. Oke, nanti kita masuk ke sesi wawancara ya. Kita set dulu ininya. Ya. Oke, kita masuk ke sesi 3 yaitu sesi wawancara ya. Oke, jadi tadi gimana Gary pengalamannya saat penggunaan Tokopedia sama sesi testing tadi untuk PWA atau webnya dulu? Kalau dari PWA ya? Iya. Kalau dari PWA saat buka web aplikasinya itu dia lumayan cepat. Terus untuk navigasinya tuh mungkin ya agak terasa berat, mungkin karena pas lagi pertama kali dibuka tuh Tokopedia tuh ini dia nge-load semua gambarnya, mungkin dari jaringan juga, tapi mungkin kalau bisa tuh dikasih pilihan dulu gitu. Kasih pilihannya itu jangan langsung nampilin semua produknya dulu, tapi berdasarkan kategorinya dulu gitu. Nah setelah itu di halaman login tuh aman sampai masuk ke ini apa, setelah login berarti kalau udah berhasil masuk ke halaman awal lagi Tokopedia yang sudah berhasil login. Nah dari halaman login itu kalau untuk navigasinya terus untuk pengalaman kayak berbelanja mencari produk itu lumayan responsif, terus lumayan akurat juga. Kayak kita nanti pilih misalnya aku tadi pengen beli apa baterai untuk drone DJI. Nah di situ aku coba filter berdasarkan ratingnya, terus berdasarkan harganya tuh biar nggak lebih dari budgetku tuh bisa ya. Nah setelah aku check out di situ kan pilih alamatnya ya. Nah itu di situ untuk alamatnya itu aku udah diisi dulu ya. Mungkin kalau di halaman awal kalau misalnya belum diisi harus nanti di situ muncul peringatan sih ya. Kalau alamatnya itu belum diisi. Nah ini aku di situ diisi. Dan di situ untuk pemilihan apa namanya kurirnya itu terus ongkos kirimnya itu lumayan mudah sih. Dia nggak berbelit gitu, langsung dikasih tahu reguler itu pilihannya apa aja, kayak JNE, kayak apa tadi JNT gitu. Terus juga ada kurir instan juga kalau dibutuhkan gitu. Nah di situ juga terestimasi dengan baik juga harga total sama diskon sama ininya. Kita tadi pilih diskonnya itu juga ada yang kalau misalnya yang di web itu ternyata nggak bisa. Kalau voucher yang 5% tuh ternyata dia hanya bisa di aplikasi Tokopedia, bukan yang di web. Nah jadi setelah kita terapkan voucher itu nggak bisa, kita batalin vouchernya. Jadi yang gratis ongkir pun dia juga nggak bisa. Jadi kita harga normal aja gitu beli kalau via web gitu. Sampai kita masuk berhasil transaksi, aku pilih tadi transaksi itu via BCA virtual akun. Nah berhasil sampai saat itu. Di situ juga jelas sih, di situ ada nomor kodenya, terus ada apa harganya, tarif berapa, total keseluruhan biayanya gitu. Oke, berarti untuk overall untuk pengalamannya di web itu menurut Gary gimana? Lumayan. Mungkin tadi ya untuk promo dibatasin ya, nggak bisa untuk dipakai di PWA atau webnya Tokopedia ya. Iya betul, dia nggak dukung, dia mungkin emang khusus buat aplikasi aja. Tapi kalau misalnya itu dukung di aplikasi harusnya itu nggak perlu ditampilin di website ya. Iya, nggak usah ditampilin deh. Iya. Jadi ditampilin tetap tapi nggak bisa dipakai ya. Iya. Harusnya ada feedbacknya langsung ya, nggak pas check out tadi ya. Iya, pas lagi kita pilih vouchernya harus di situ muncul. Voucher ini hanya bisa diterapkan di aplikasi Tokopedia, bukan di web gitu. Itu nggak ada respon apa-apa. Baru responnya pas lagi kita check out. Oke, kita lanjut untuk yang aplikasi Android Tokopedia, bagaimana pengalamannya sama sesi testing tadi? Tadi kan pas lagi kita buka aplikasinya Tokopedia tuh untuk kayak buka aplikasinya sampai muncul di halaman awal
Tokopedia itu lumayan lancar ya. Iya. Mungkin karena aku udah ngelot sebelumnya, aku nggak tahu ya. Tapi dia untuk pengalaman awal pas lagi bukanya itu lumayan cepet. Nah, setelah aku coba login di situ, aku kan sebelumnya udah pernah login, dia lumayan cepet juga. Nggak tahu, mungkin kalau aku misalnya login tanpa akun yang sebelumnya aku udah login, mungkin kita perlu ngisi email sama password itu, mungkin experience-nya beda ya, agak sedikit lama gitu. Tapi kalau untuk yang sudah pernah login sebelumnya itu udah lumayan cepet. Dia nggak perlu diisi lagi, nggak perlu konfirmasi apa lagi, dia langsung cepet buka. Nah, aku pengen nyari produk apa waktu itu, Tokopedia aku nyari produk HP. Nah, jadi aku cari HP Samsung A07. Nah, saat aku buka aplikasi saat aku cari HP itu, di situ variasinya banyak dari lokasi yang beragam. Nah, aku filter dari situ. Aku filternya itu dari berdasarkan harga. Untuk HP-nya itu kan nggak lebih dari 1,5, jadi aku selalu batas atasnya aku atur di 1,3 juta aku filter. Sama kalau bisa ratingnya 4 ke atas, karena aku juga was-was kalau di rating di bawah. Iya. Nah, dapat tuh beberapa, ada yang di Jakarta Timur dekat di lokasiku. Pilih Jakarta Timur, pilih produknya, terus dapat produknya itu di harga 1,1. Dari harga 1,1 itu aku langsung check out aja, aku masukin wishlist dulu biar aku nggak hilang produknya. Aku masukin ke wishlist ini tuh produk apa akunku. Habis itu aku masukkan ke keranjang, nah di situ aku konfirmasi lagi harganya betul nggak tuh segitu. Ternyata harga benar. Nah di situ aku terapin juga vouchernya deh. Nah, dari yang voucher yang tadi nggak bisa diterapin di web, dia bisa diterapin di aplikasi. Di aplikasi itu dia bisa terapin 2 voucher, yaitu voucher yang diskon 5% itu sama voucher gratis ongkir. Jadi yang nggak bisa diterapin di web itu benar-benar bisa berfungsi di aplikasi. Setelah aku terapin, benar harganya kepotong, yang tadinya 1,2an jadi 1,17, dan gratis ongkir juga Rp0. Nah, akhirnya aku langsung check out deh, masuk ke halaman pembayaran, ke halaman check out. Di halaman check out itu aku konfirmasi lagi alamat rumahku udah sesuai belum. Nah, setelah aku udah sesuai alamatku, di situ aku pilih kurir. Nah, di situ untuk kurirnya itu aku pilih yang instan. Instan tuh udah paling oke sih ya, apalagi kalau kita dapetin gratis ongkir. Nah, di situ aku pilih kurir instan ongkir yang nggak ada ongkirnya. Nah, di situ untuk voucher itu aku udah terapin sebelumnya ya, dan di situ mungkin bisa dipilih lagi kalau misalnya nggak belum terpilih atau terlewat. Di situ udah bisa terapin vouchernya, itu voucher yang gratis ongkir sama voucher yang diskon 5% itu. Nah, setelah kita udah pilih voucher, di situ nanti kelihatan tuh hasilnya paling bawah, hasil ininya, transaksinya, harga barangnya, terus biaya adminnya atau semacamnya sama ongkirnya. Di situ udah benar sesuai yang aku ingin, di bawah 1,3 juta, yaitu 1,2. Oke, dan aku check out sampai. Untuk itu aku pembayaran itu aku pilih ini juga, BCA virtual akun. Nah, setelah aku pilih BCA virtual akun, terus aku aku pencet tombol pembelian. Nah, di situ normal. Oke. Dia sampai muncul juga di situ kayak nomor tagihannya sama total tarifnya berapa. Oke, untuk overall berarti untuk Android juga semuanya berjalan normal ya? Sampai ada di web. Untuk pendapatnya gimana untuk Android? Apakah lumayan memuaskan juga? Lumayan memuaskan, tapi aku kalau disuruh milih antara web sama aplikasi, aku lebih nyaman di aplikasi sih. Lumayan di aplikasi ya? Iya. Oke, alasannya kenapa kan? Pertama, loginnya mudah, soalnya di situ kan kalau misal kita udah pernah login, dia bakal nge-recognize atau kita sudah mengenali gitu Tokopedia gitu dari loginnya. Terus kalau di situ kan dia ada login via Google, itu kan dia kan mengenalikan dari Android. Nah, kalau misalnya kita udah pernah login pakai akun Google kita, nanti itu lebih mudah di situ kalau via aplikasi dibanding kalau misalnya via web. Karena kalau via web kan kita belum pernah login Google kan. Oke. Nah, terus kalau aplikasi di web itu dia mungkin lebih responsif aja, karena dia kan aplikasi ya bentuknya ya, bukan bentuk web yang setiap kalau misalnya kita pindah-pindah halaman dia mesti nge-load semua isi-isi komponen webnya. Kan kalau aplikasi kan enggak, cuma nge-load komponen yang dibutuhkan saja.
Oke, tapi kalau misalnya menurut Gary nih, Mm-mm. tadi apa namanya? Kalau misalnya di web kita udah pernah login juga, terus Mm-mm. di logout itu menurut Gary apa tadi opsi yang kayak di Android tadi yang kalau pakai Google langsung login itu muncul Enggak, kalau itu dia nggak muncul deh. nggak muncul Dia ya? munculnya itu kalau kita pilih Google, pilih misalnya login via Google. Kalau misalnya browser itu udah ada akun Google, pasti nanti situ langsung bisa didirect otomatis ke akun itu. Tapi kalau misalnya di Android dia malah lebih mudah lagi, soalnya aplikasi Tokopedia-nya saat kita pertama kali install, kalau misalnya akun Google sudah mengenali ada akun Tokopedia itu, dia otomatis langsung ngedirect, langsung otomatis login Oh, gitu. oke oke oke. eh untuk itu tampilannya untuk menurut Gary apa ada perbedaan antara PWA web dengan Android? Perbedaannya tipis ya. Tipis Kalau ya? di web tuh tampilannya mungkin dia lebih padat, terus mungkin lebih besar ya tadi kalau aku lihat. Mungkin karena ininya apa, karena di browser web app mungkin dia nampilinnya itu ya berdasarkan mobile untuk seluruh HP. Beda sama kalau misalnya kalau aplikasi kan dia kan pasti patokannya macam-macam, dari screennya berapa, terus di situ resolusinya berapa, terus DPI-nya berapa. Nah itu mungkin yang mempengaruhi apa jumlah konten yang ditampilkan, misalnya kayak produknya itu. Kalau tadi menu-menunya tuh mungkin beda, kalau di browser tuh ada berapa menu yang tampil, tapi kalau di aplikasi dia bisa lebih banyak gitu. Oke oke oke. Mm-mm. Em, Mungkin ini pertanyaan tadi udah Gary sebutkan ya tadi kayak mungkin untuk pendapat untuk tampilan untuk fitur-fitur tadi kan udah disebutin ya. Iya. Sama navigasi ya. Untuk Iya, navigasi bisa diperjelas lagi untuk navigasi yang PWA gimana? navigasi yang PWA itu udah lumayan bagus, udah smooth, apa, udah mulus ya. Udah mulus ya. Pengalamannya udah mulus, cuma itu aja sih karena dia browser, setiap kalau kita transaksi apa pindah-pindah kayak dari halaman awal ke halaman produk, pindah lagi ke halaman produk lain, dia mungkin terasa sedikit lebih lemot, apalagi kalau kita pakai internet ya. Apalagi kalau internetnya bermasalah atau lemot, nah itu experience-nya mungkin kurang 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 terlalu memuaskan gitu. Oke. Untuk yang Android tadi navigasinya mungkin sama juga ya. Mungkin lebih smooth ya. Ya lebih smooth kalau misalnya di web mulus, nah kalau di Android itu lebih mulus lagi. Nggak terlalu banyak konten yang terlalu apa yang dimuat kayak di website. Oke, kita next saja langsung. Untuk kendalanya mungkin tadi untuk PWA selain tadi yang kayak pas promo itu tadi saya lihat Iya. nggak ngasih feedback yang terlalu clear terus pas mau check out nggak itu ya. Iya. Kita tuh baru dapat feedbacknya itu saat apa di halaman check out, bukan di halaman saat kita pilih promo atau ininya vouchernya ya. Harusnya tuh kita dikasih feedbacknya itu, bahkan seharusnya dari Tokopedia itu nggak perlu ngasih vouchernya kalau misalnya udah ketahuan itu kita pakai di website gitu. Kalau tahu voucher itu hanya bisa digunakan di aplikasi, jadi kita nggak perlu repot-repot harus mengonfirmasi atau memastikan lagi vouchernya itu hanya bisa di web atau bisa di ini juga di aplikasi. Oke. Untuk yang lain untuk selain itu ada kendala nggak di PWA dengan PWA web? Enggak, kalau untuk baik PWA maupun aplikasi, untuk Tokopedia ini udah lumayan apa, sama aja fiturnya sih Pak. Terus benar-benar berfungsi sih dua-duanya Oke untuk oke. kebutuhannya. Bagi yang misalnya aplikasi apa nggak punya aplikasi Tokopedia dan pengen jalanin di website, dia udah lumayan ini. Udah lumayan Iya, udah lumayan memenuhi ya memenuhi apa yang kita butuhkan basicnya. untuk transaksi dari awal sampai akhir Oke oke. maupun sebaliknya. Ya, ya. Oke, saya ada pertanyaan terkait itu, tapi sebelumnya ada kritik dan saran nggak terkait Tokopedia di PWA di Android ya? Ya itu sih harusnya lebih clear lagi sih untuk apa ya, masalah voucher ya. Jangan sampai user tuh kebingungan kok nggak bisa mau diterapin, ternyata muncul errornya itu vouchernya itu hanya bisa diterapin di aplikasi kalau kita lagi belanja di web gitu. Apa? Jadi maaf, bacanya pakai anu kan pakai Iya. ya. Nah terus kalau misalnya dari app sih, sejauh ini nggak ada kritik atau sarannya sih, udah lumayan bagus. Oke, kritik dan saran.
Oke, jadi untuk pertanyaan terkait yang tadi, mungkin kata Gary untuk yang PWA sendiri untuk basicnya untuk yang nggak mau download aplikasi atau cuma sekedar pengen langsung transaksi udah bisa ya. Iya. Oke, tapi untuk menurut Gary sendiri, kalau untuk penggunaan sehari-hari Gary untuk pakai Tokopedia, bagaimana untuk pakai yang PWA atau yang web? PWA itu aku misalnya ini ya, kalau HP ku HP lama gitu dia kan nggak dukung Tokopedia yang versi baru. HP ku yang misalnya HP yang udah jadul dan pengen buka Tokopedia tuh kan pasti bukanya kan via PWA atau via web app. Ya. Nah kalau misalnya waktu itu aku transaksi tuh normal berjalan mulus saja, walaupun emang vouchernya itu nggak bisa diterapin. Bisa diterapin. Yang voucher khusus aplikasi. Oke. Tapi dia misalnya kalau misalnya untuk aku nyari-nyari produk yang benar-benar aku butuhin dari awal transaksi sampai akhir tuh normal. Oke. Jadi kan ngomong konteksnya HP lama ya, Bi. Itu bisa ya. Kalau misalnya pakai HP yang tadi dipakai gitu gimana? Yang mana? Yang ini? Iya. Tadi buat ngakses web app itu PWA. Ini dalam menu. Lumayan ya. Tapi kalau buat HP lama kan untuk aplikasi Tokopedia kan untuk versi baru kan mungkin ada yang nggak dukung karena keterbatasan Android, tapi cukup membantu karena dia tuh ada web app-nya, ada PWA-nya. Nah kalau dari PWA itu untuk pengalaman di HP lama itu adalah main oke. Oke. Tapi untuk preferensinya masih tetap yang aplikasi Android ya, untuk alasan yang tadi disebutin ya. Iya, aku kalau disuruh untuk pengalaman belanja di Tokopedia, preferensiku paling utama di aplikasi. Selain karena benefit vouchernya, sama guys ongkirnya juga lebih smooth juga, lebih mulus pengalamannya dibanding di web. Namun jika itu pilihan web, itu opsi terakhir ya itu juga udah oke. Oke. Jadi menurut Gary walaupun preferensinya masih Android atau PWA atau web sendiri masih udah oke ya. Oke, masih oke Android. Oke, ya. Untuk sesi wawancara kita sudah selesai. Nanti untuk sesi 4 tuh questionnaire nanti saya kirim aja linknya. Nanti bisa diisi kapan aja, tapi masih bisa mungkin jangan kelamaan ya. Biar masih inget apa yang udah di testing hari ini. Oke, terima kasih untuk Gary telah mengikuti sesi usability testing hari ini. Untuk nanti screen recordnya bisa dikirim via Google Drive atau nanti kita bahas aja setelah kita selesai recordingnya. Oke, terima kasih. Untuk kesalahan atau kekurangan teknis dan kata-kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat recordingnya. Ini nggak mau.